Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله المالك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه والتابعين على مر الزمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والزمان والمكان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال تعالى بالقرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى Sadaqallahul adzim. Hadirin sidang ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketentraman, ketenangan hati kita semua, keamanan jiwa kita, kesehatan jiwa kita, sehingga pada saat ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rintangan,
tidak ada halangan, semata-mata nugraha atau kurnia Allah yang diberikan kepada kita semua. Kita bisa dimampukan oleh Allah berjalan dengan kedua kaki. Hati, jiwa, jasad kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam mudah-mudahan selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Ani Habibana wa Nabiyana Karim, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, termasuk kita semua yang alhamdulillah sampai menit, detik, jam, sekon sekarang ini kita sama-sama melaksanakan sunnah dan ajarannya. Besar harapan di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatul udma dari junjungan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa khatib tak lupa mengingatkan dan mengajak, baik untuk diri pribadi maupun jamaah semua, kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan bekal takwalah keselamatan kita yang akan mengantarkan kebahagiaan yang hakiki nanti untuk kita di yaumul qiyamah. Sehingga Syekh Syauqi mengatakan, tajawwad minat taqwa, berbekallah kalian dengan takwa. Innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak akan tahu. Hal ta'isu ilal fajri, apakah engkau ada jaminan atau ada yang menjamin untuk bisa hidup sampai pagi besok atau malam nanti. Itu sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak seorang pun kita tahu akan hari esok. Kita tak tahu akan di mana dan sedang apa dipanggil oleh sang malaikat Ajrail. Oleh itu kita tentu memanfaatkan kesempatan yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kedua yang harus kita syukuri saat ini, sebagaimana kita menyaksikan walau hanya via media TV atau HP kita, menyaksikan kebrutalan, kebiadaban Zionis Yahudi yang meluluh lantakan daerah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang sangat bersejarah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana kita maklum, kita mafhum Masjidil Aqsa yang saat ini ada di daerah sana sedang dikepung, apalagi penduduknya. Jangan bicara tentang agama, bicara tentang bab kemanusiaan, mereka udah tidak punya rasa kemanusiaan. Mereka bantai anak-anak kecil, bayi-bayi, para anak-anak kecil yang memang mereka menjadikan tonggak estafet perjuangan. Mereka adalah banyak hafid-hafid Al-Quran. Generasi-generasi di sana ada pada anak-anak yang sekarang habis terus-terusan digempur oleh tentara Yahudi Israel. Kita cuma bisa berdoa kepada Allah sebagai umat muslimin bahwa mereka walaupun jauh dengan kita tempatnya, tetapi mereka punya keragaman yang sama dengan kita, saudara semuslim, saudara seikhwanul muslimin dengan kita. Syahadat mereka sama, Tuhan mereka sama, Nabi mereka sama,
kitab mereka pun sama, termasuk kiblat mereka pun sama dengan kita. Sepatutnya kita doakan mereka, mudah-mudahan yang masih ada Allah jaga, sehingga mereka dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkena serangan-serangan selanjutnya yang sangat brutal. Mudah-mudahan Allah selamatkan mereka. Dan yang sudah terlanjur mereka wafat habis-habisan dibom, mudah-mudahan mereka menjadikan syuhada, orang-orang yang mati syahid dunia dan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya untuk kita berada di tempat zona yang aman, kita berada di tempat zona yang tenang, tidak ada rintangan untuk kita semua untuk melaksanakan ibadah seperti sekarang ini. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya, walaupun memang secara kasat mata kita tidak ada yang menyerang kayak seperti di Palestina tersebut, tetapi yang menyerang batin kita, ada musuh kita yang paling nyata adalah setan. Setan yang terus menggoda kepada kita semua. Balad-balad mereka, balad-balad iblis, mereka tidak berdiam diri sampai titik darah penghabisan, sampai kita melepaskan nyawa. Terus kita digoda supaya kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala, lupa akan tujuan kita. Makanya kita terus berdoa, seiring sejalan dengan acara apapun kita selalu meminta kepada Allah supaya kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidayah? Imam Ghazali pernah menjelaskan, sewaktu Nabi ditanya oleh para sahabat, "Pamay yuridillah ayyahdiyahu yasroh sadrahu lil Islam, wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu daiqan khurjan ka'annama yas'adu bis samai kadzalika yaj'alullahu 'alal ladzina la yu'minun." Kata Rabi, paman, barang siapa saja yuridillah, yang Allah kehendaki, ayah diahu, bahwa dia akan mendapatkan petunjuk, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan langsung terasa oleh individu masing-masing. Yasroh sodroh, hatinya akan merasa lega, hatinya akan terasa luas, gampang, tidak ada halangan sedikit pun untuk menerima apa-apa ajaran-ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah, ketika dia mendengar, mendapatkan suatu tuntunan, tetapi hatinya tidak menerima, bahkan rasanya sempit, tertutup hatinya, seakan-akan dia naik ke langit yang sangat tinggi, saking dia tidak ingin melaksanakan tuntunan tersebut. Itu tanda berarti dia sedang dihidlankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tanda-tanda orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, at-tajafi andaril gurur
wal inabatu ila daril khulud. Ketiga, wal istidad lil mauti qabla nuzul. At-tajabi, berusaha merenggangkan diri, memisahkan diri andaril gurur, dari tempat-tempat yang akan menipu akan hatinya. Dirinya merasa sadar, dia yakin bahwa dunia yang ditempati saat ini adalah fata morgana. Dunia yang didiamin sekarang ini adalah hanya sementara. Ini tempat bukan tempat untuk selama-lamanya, tetapi ini tempat hanya singgah sementara. Tempat yang hakiki adalah akhirat nanti. Makanya orang-orang yang sudah sampai kepada sana hatinya, ketika dia menghadapi permasalahan dunia, dia akan merasa tenang. Dia tidak stres dengan keadaan yang disuguhkan oleh Allah saat ini, karena yakin ini dunia tempat yang sengaja dibikin oleh Allah seperti begini sekarang. Makanya tidak terlalu serius dengan keadaan dunia. Rintangan demi rintangan, cobaan demi cobaan yang Allah berikan kepada dirinya, dia hadapi dengan keadaan tenang. Kedua, wal inabatu an daril khulud ila daril khulud. Sering membawa hati ke tempat-tempat, ke alam-alam kelanggengan, sehingga banyak mentamasyakan hatinya ketimbang mentamasyakan dirinya. Para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala saat dahulu, mereka sering tamasya di waktu malam. Kata para waliullah, orang-orang yang sudah dekat hatinya kepada Allah, ahlul laili aladdu fi lailihi min ahli lahwi fi lahwihi. Orang yang gemar bangun malam, mereka sering terbangun, terjaga di tengah malam. Lebih lezat, lebih enak mereka berdua sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengasingkan diri dari jauh tempat kebisingan. Mereka merenung, mereka mentadaburi, mentapakuri keadaan hidup, sehingga dia sadar semenjak dia diciptakan oleh Allah sampai saat ini, dia sadar bahwa segala aktivitas yang telah dilakukan saat ini nanti akan dibuka kembali di akhirat kemudian. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Subhanallah, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau kita tafakuri, ternyata kecanggihan, kehebatan teknologi zaman sekarang, kita dibikin banyak settingan-settingan, sehingga ada sutradara yang sangat hebat yang bisa menyeting acara sehingga suatu saat itu tayangan bisa ditayangkan kembali. Itu menjadikan pelajaran buat kita. Kita pun punya sutradara yang sangat hebat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kita, yang menggenggam kita, yang ngasih rezeki buat kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Sengaja kita saat sekarang sedang disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun semua aktivitas yang kita laksanakan saat ini, wa anna sa'yahu sawfa yura. Kamera kita, film kita nanti akan diputar kembali di yaumul qiyamah. Wali-wali Allah terbangun tengah malam, mereka banyak nangis, banyak istighfar, hatinya tamasya ke alam-alam yang akan dia datangi. Ternyata triliunan manusia udah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
balik ke diri, aku pun sama akan menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah ketika sakaratil maut sakit apa tidak, apa nanti sudah masuk ke liang lahat, liang kubur, keadaannya gelap atau terang, bisakah menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir? Selanjutnya, apa akan merasakan nikmat kubur atau sebaliknya akan merasakan siksa kubur? Banyak istighfar sampai meneteskan air mata. Subhanallah. Yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cirinya wal istidad, dia mempersiapkan bekal lil mauti, untuk dibawa setelah maut, qabla nuzulihi, sebelum datangnya kematian. Bukan semata-mata kita mengumpulkan bekal untuk yang ditinggalkan, tetapi mengumpulkan bekal untuk yang meninggalkan, alias diri kita sendiri. Terkadang kita sering mengkhawatirkan istri kita, kita sering mengkhawatirkan anak turunan kita, tetapi terkadang kita sendiri tidak mengkhawatirkan diri pribadi kita, sampai kita lupa siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Lupa waktu, lupa itu, lupa ini, sehingga kita sampai melupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dalik. Waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat sebentar, sementara itu waktu penuh dengan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, bahwa ketika orang sudah terkena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, simpulnya satu, orang tersebut hatinya akan bisa lapang dan pasrah dengan ketentuan dari Gusti Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hatinya akan merasa tenang dan semakin mantap sejalan hati nurani dengan akal sehat. Yang ketiga, keraguan dan kegundahan hidupnya sama. Yang ketiga, mau memperbaiki diri dan meninggalkan kerusakan yang akan mencelakakan diri. Yang selanjutnya, dia hatinya tidak takut mati dan siap menghadapi kematian sebelum ajal tiba, sambil mempersiapkan bekal untuk disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, tandanya orang yang tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, di antaranya hatinya akan selalu sumpek, akan selalu sempit, dan terasa hidupnya semakin sempit dengan urusan-urusan dunia, padahal Allah telah tanggung jawab urusan dunianya. Yang ketiga, hidupnya akan merasa susah terus, seakan-akan mendaki langit yang tinggi dan gunung yang sangat terjal. Selanjutnya, jiwanya pun akan merasa terpenjara, kerutan hidup mengejar keinginan, padahal cuma tipuan angan-angannya saja. Terakhir, hatinya tidak akan pernah siap menghadapi kematian yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kriteria orang-orang yang akan terus diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada fastaghfirullahal adzim li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah
wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asyakiral muwahhidin wa ahlikil kabarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna naruddu bikal a'da'a min kulli wijhah wa bil ismi narmihim minal bu'di bis satat fa anta rajai ya ilahi wa sayyidi paparriq lamimal jaishi in roma bi ghalat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.